Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta. Chapter 4. Firman dan Darlin. Bayu tersenyum saat mendengar ucapan putrinya. Abi kirain sudah ada yang ngajak ta'aruf, ucapnya. Darlin hanya diam saat mendengar ucapan abinya. Ada Bi, hanya saja Darlin nolak, ucap Erika. Darlin memandang Erika dengan membesarkan matanya. Enggak benar Bi, ucapnya. Rama tersenyum memandang putrinya. Umi gak percaya kalau ada yang ngajak ta'aruf sama Darlin, ucapnya. Ada Mi, nanti dia bakalan datang ke sini. Umi akan lihat sendiri, ucap Erika sambil tersenyum. Darlin belum mau nikah Mi, umur Darlin baru 22 tahun. Darlin masih mau kerja dulu dan dekat sama Umi dan Abi. Darlin masih pengen di rumah, ucapnya. Bayu dan juga Rahma tersenyum memandang putrinya. Jadi Erika masih tinggal di sini? Tanya Rahma. Erika sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ika masih harus selesaikan 1 semester lagi Umi, ucapnya. Iya Umi, tahu Erika memang jadwal kuliahnya jauh lebih lama, ucap Rahma. Iya Mi, nanti setelah selesai 1 semester lagi dan juga skripsi, kemudian wisuda, Ika lanjut koas 2 tahun, ucapnya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting nanti tamat langsung pulang, ucap Rahma. Iyalah Mi, Erika langsung pulang. Abang Azamnya juga nanti kan langsung pulang juga gitu tamat S2-nya, ucap Darlin. Erika hanya tersenyum saat mendengar ucapan sahabatnya. Assalamualaikum, ucap seorang pria berdiri di ambang pintu. Waalaikumsalam, jawab Bayu dan yang lainnya. Itu dia Mi, cowok yang ngajak Darlin untuk ta'aruf, ucap Erika yang berbisik di telinga Rahma. Cakep, ucap Rahma. Mi, Darlin belum mau nikah Mi, dia bakalan perginya jauh Mi, kasihan Darlin. Darlin masih pengen dekat Umi dan Abi, ucap Darlin yang berbisik di telinga uminya. Rahma tersenyum mendengar ucapan putrinya. Bayu dan juga Rama keluar dari dalam kos-kosan putrinya. Mereka duduk di teras. Berhubung di dalam kos-kosan punya peraturan tidak diperbolehkan laki-laki masuk terkecuali keluarga dekat. Assalamualaikum Pak, kenalkan nama saya Firman, ucap Firman saat menyalami tangan Bayu. Waalaikumsalam Nak, Bapak abinya Darlin, ucap Bayu. Firman Bu, ucap Firman yang menangkupkan kedua telapak tangannya di dadanya. Jadi anak Firman satu kampus dengan Darlin? Tanya Bayu yang tersenyum memandang pemuda yang berwajah manis di depannya. Saya satu tingkat di atas Darlin Abi, ucapnya. Nak Firman apa asli Bandung? Tanya Bayu. Iya Abi, saya asli Bandung, jawabnya. Bayu menganggukkan kepalanya saat mendengar keterangan dari pria tersebut. Saya akan berangkat ke Kalimantan Bi 2 minggu lagi. Dan nanti bila saya sudah kembali dari Kalimantan, bila boleh saya ingin datang ke rumah, ucap Firman. Tentu saja boleh, jawab Bayu. Firman sedikit melirik ke arah Darlin yang hanya duduk diam di samping uminya. Kenapa jauh sekali kerjanya ke Kalimantan? Tanya Rahma. Kebetulan dapatnya di sana Mi. Perusahaan itu langsung meminta dari kampus mahasiswa dengan lulusan nilai terbaik dengan syarat laki-laki, dan kampus merekomendasikan saya, ucap Firman menjelaskan. Nanti di sana apa ikut tes lagi? Tanya Bayu. Enggak Bi, saya sudah langsung diterima. Saya sudah melengkapi semua syarat-syarat yang diminta oleh perusahaan. 2 minggu lagi saya akan berangkat setelah menyelesaikan masalah ijazah saya di sini, ucap Firman. Oh seperti itu, ucap Bayu.
Kerja di perusahaan apa nak? Tanya Rahma. Batu bara Mi, ucap Bayu. Selamat ya nak, zaman sekarang sulit cari pekerjaan. Ini pekerjaannya sudah ada. Wajib benar-benar kerja yang benar. Jangan main-main, jangan malas-malas bila di sana, ucap Rahma yang memberikan nasihat. Iya Mi, yang namanya kita di tempat orang, mana boleh malas, ucap Firman. Ya, kami doakan semoga rezekinya di sana bagus nak, ucap Rahma. Terima kasih ya Mi, ucap Firman. Nah Firman, Bapak dan Umi akan kembali ke Jakarta bersama dengan Darlin, ucapnya. Iya Abi, apa Abi dan Umi mau singgah ke rumah saya dulu? Tanya Firman menawarkan. Tidak usah nak, Abi segan kalau langsung datang besok saja bila kesini lagi, ucap Bayu. Iya Abi hati-hati di jalan, ucap Firman. Bayu menganggukkan kepalanya. Firman nanti juga di sana kerjanya hati-hati, ucapnya memberi nasihat. Iya Bi, terima kasih Bi, saya akan selalu berhati-hati, ucap Firman. Barang-barang mana aja dek, biar abang masukkan ke dalam mobil, ucap Firman memandang Darlin. Darlin tersenyum dan menunjukkan kotak-kotak yang berisi buku-buku dan juga barang-barangnya yang belum dimasukkan ke dalam mobil. Ini AA, ucap Darlin. Firman tersenyum dan mengangkat barang-barang Darlin ke dalam mobil. Abi permisi nak, ucap Bayu yang masuk ke dalam mobil. Iya Abi, jawab Firman. Darlin tersenyum memandang Firman. AA, Darlin pulang ke Jakarta dulu, ucapnya. Firman memandang Darlin. AA baru bisa pulang ke sini setelah bekerja selama 6 bulan, ucap Firman. Iya AA, tempat lokasi kerja AA jauh, enggak mungkinlah pulangnya sering-sering, ucap Darlin. Iya, nanti AA pasti rindu adek, ucap Firman sedikit malu saat mengucapkan kalimat tersebut. Darlin hanya sedikit tersenyum tanpa menjawab ucapan pria tersebut. Nanti di saat AA pulang ke sini, adek mau ya terima lamaran AA, ucapnya. Darlin memandang pria yang saat ini menatapnya. Kata orang, kalau pasangan kita itu enggak akan kemana AA, walaupun kita sudah mutar ke sana sini, pasti akan kembali lagi ke pemiliknya, ucap Darlin. Adek nggak boleh lari ya, kalau memang jadi istri AA, ucap Firman yang tersenyum memandang Darlin. Ya mana bisa lari AA, ucap Darlin. Janji ya nggak boleh lari, ucapnya. Iya AA, nanti di sana kerjanya hati-hati. Jangan ingat Darlin terus, ucap Darlin yang bercanda. Firman tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ingatnya pas malam, ucapnya. AA, Darlin pulang ya. Abi sama Umi udah nunggu di mobil, ucap Darlin. Hati-hati ya, ucap Firman yang menganggukkan kepalanya. Perpisahan ini terasa begitu sangat berat untuknya. Dari tadi aku berdiri di sini dan dianggap obat nyamuk, ucap Erika. Darlin tertawa dan menutup mulutnya saat mendengar ucapan sahabatnya tersebut. Kenapa nggak bersuara, ucapnya. Erika memajukan bibirnya. Mentang-mentang sudah mau pulang, Darlin kejam, ucapnya. Darlin tersenyum dan memeluk sahabatnya. Nanti Darlin pasti rindu Erika, ucapnya sambil menangis. Aku juga bakal rindu Darlin, ucap Erika. Kalian pisahnya dekat aja, tapi kenapa gayanya berlebihan sekali, ucap Rahma yang membuka kaca jendelanya. Rika dan Darlin tersenyum saat mendengar ucapan uminya. Darlin hati-hati, ucap Erika. Darlin menganggukkan kepalanya. Chapter 5, Calon dari Mama. Apa mau langsung cari kerja? Tanya Bayu ketika putrinya sudah sibuk membuat surat lamaran kerja. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kalau lama-lama nganggur, takutnya nanti malah keenakan jadi pengangguran, ucap Darlin memasukkan surat lamarannya ke dalam amplop coklat eksklusif. Iya, tapi bila anak Abi masih pengen libur dulu,
tenangin pikiran setelah capek mikir. Selesai kuliah, ya nggak apa libur dulu, ucap Bayu yang memandang putrinya. Darlin memasukkan lamarannya. Sekarang Bi, dipanggil kerjanya nggak tahu kapan. Lagi pula cari kerja itu nggak gampang Bi. Pengalaman teman-teman di kos-kosan ceritanya gitu, ucap Darlin. Darlin tidak ingin berlama-lama menikmati masa penganggurannya. Bila semakin lama ia tidak memiliki pekerjaan dan hanya diam di rumah, Darlin takut dia akan selalu mengingat Tian. Sampai saat ini, dia belum bisa melupakan pria itu. Darlin begitu sangat berharap bisa melupakannya secepat, agar dia bisa membuka hati untuk yang lainnya. Ya udah, Abi terserah Darlin aja. Yang penting kalau pengen istirahat dulu, menikmati masa-masa liburan setelah capek kuliah, enggak masalah, ucap Bayu mengusap kepala putrinya. Iya Bi, jawab Darlin. Berapa buat surat lamarannya? Tanya Bayu saat memandang surat-surat lamaran kerja putrinya yang begitu sangat banyak. Banyak Bi, hanya saja dicicil dulu untuk besok. Darlin mau antar 10 buah, ucapnya yang tersenyum lebar. Mau Abi bantu antarkan surat-surat lamarannya? Tanya Bayu. Jangan Bi, Darlin aja. Soalnya nanti Abi malah terlambat pergi kerja, ucap Darlin. Rahma yang duduk di depan putrinya hanya tersenyum saat melihat putrinya itu sangat bersemangat mencari pekerjaan. Umi doakan, semoga anak Umi cepat dapat kerjaan, ucapnya mengusap kepala putrinya. Amin, ucap Darlin. Masukkan lamaran kemana aja? Tanya Rahma. Darlin banyak buat lamaran, ada yang di labor kimia, namun ada juga yang di labor. Mana yang dapat aja Mi? Ucapnya. Iya, mana yang dapat duluan aja, ucap Rahma. Nanti malam, keluarga Tante Devi datang ke sini, ucap Lina saat putranya baru pulang dari kantor. Iya Ma, jawab Ervan. Tante Devi akan datang bersama dengan putrinya. Kamu masih ingat putrinya yang bernama Alena, ucap Lina. Udah lupa, ucap Ervan. Kamu nggak ada yang ingat sama sekali, ucap Lina kesal. Ervan hanya diam dan sedikit menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ervan benar-benar tidak mengingat Alena yang disebut oleh mamanya tersebut. Jadi orang itu harus peka, ucap Lina yang menepuk bahu putranya. Ervan hanya menganggukkan kepalanya. Nanti malam, kamu harus ikut makan malam. Alena sudah selesai kuliah kebidanannya. Sekarang dia sudah menjadi bidan, ucap Lina yang tersenyum lebar saat menceritakan hal tersebut. Baguslah, jawab Ervan. Ervan, Mama ingin kamu mengenali Alena. Kamu harus mencoba untuk dekat dengan Alena. Siapa tahu, dia memang calon istrimu, ucap Lina. Iya Ma, aku mau mandi dulu. Mau pakai parfum yang wangi, baju kemeja yang rapi, supaya Alena suka lihat aku, ucap Ervan yang sedikit tersenyum memandang mamanya. Kamu selalu aja seperti ini, ucap Lina. Cinta itu nggak bisa dipaksa Ma, ucap Ervan. Bagaimana mungkin kamu bisa cinta kalau kamu enggak buka hati, ucap Lina. Hati aku selalu terbuka Ma, hanya saja tidak ada yang berhasil mengetuknya dan masuk ke dalam hatiku, ucap Ervan yang sudah mulai frustasi. Di saat dia tidak merasa tertarik dengan wanita yang selama ini dikenalkan oleh mamanya untuknya. Lina hanya diam memandang putranya. Lina tidak ada bosan-bosannya berusaha untuk mencarikan calon istri untuk putranya. Aku mandi dulu Ma, ucap Ervan. Lina menganggukkan kepalanya dan memandang putranya yang berlalu di hadapannya. Lina sudah tidak bisa menghitung entah berapa kali ia mencari putranya calon istri. Ia selalu tidak diterima oleh putranya dengan berbagai alasan. Masuk, ucap Ervan yang berada di dalam kamarnya. Selamat malam Dan Ervan, Nyonya Besar minta Aden untuk turun ke bawah karena sudah ditunggu sama Tuan Besar dan Nyonya Besar untuk makan malam bersama, ucap pelayannya. Ervan menganggukkan kepalanya. Tamunya udah datang, ucapnya. Sudah Den, ucap Bik Surti. Bik Sur, apa yang ceweknya cantik? Tanyanya. Cantik Tuan, tapi sedikit gendut.
Wajah juga cantik karena make up. Kalau tidak dandanan, menurut Bibi orangnya tidak cantik, ucap Surti. Ervan menganggukkan kepalanya. Kalau untuk Dan Ervan, menurut Bibi enggak sesuai, ucapnya mengecilkan suaranya. Ervan tertawa saat mendengar ucapan pelayannya yang sudah bekerja dengan keluarganya sekitar 20 tahun. Setiap kali Bi Surti mengatakan hal seperti itu, aku langsung gak tertarik sama orangnya, ucap Ervan. Bibi yakin Ervan bisa mendapatkan istri yang jauh lebih baik, walaupun Ervan belum menemukannya. Tapi jangan asal dapat jugalah, ucap Bi Surti. Ervan tertawa lepas saat mendengar ucapan pelayannya tersebut. Andaikan mama seperti Bi Surti, bisa merdeka hidup saya, Bi, ucapnya. Bi Surti tertawa mendengar ucapan Ervan. Bi Surti sudah sangat dekat dengan anak majikannya, sehingga mereka tidak ada rasa segan untuk berbicara. Tuan muda harus sabar dan juga usaha agar bisa mendapatkan yang lebih baik, ucap Bi Surti memberikan saran. Ervan begitu sangat senang ketika mendengarkan ucapan kepala pelayannya tersebut. Terima kasih, ucapnya yang memeluk tubuh wanita yang jauh lebih rendah darinya. Iya Den, sekarang kita turun. Aden sudah ditungguin di bawah. Nggak enak sama tamu, ucap Surti. Oke deh, ucapnya. Aden, apa nggak ganti baju? Ucap Surti melihat Ervan yang akan keluar dari kamarnya. Enggak lagi, orangnya tapi nggak cocok, ucap Ervan sedikit tertawa. Ervan hanya memakai kaos berkerah dan celana jeans pendek selutut. Ervan duduk di sebelah papanya. Tante nggak nyangka, ternyata Ervan sekarang ganteng sekali, ucap Dewi. Ervan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tante, terima kasih, ucapnya. Ini anaknya Tante Dewi, namanya Alena, ucap Lina yang memperkenalkan gadis yang duduk di sebelah temannya tersebut. Saya Ervan, ucap Ervan. Alena tersenyum memandangnya. Alena, ucapnya. Anaknya Tante Dewi sudah tamat kuliahnya, sekarang sudah jadi bidan, ucap Lina. Iya Ma, tadi sudah dikasih tahu, ucap Ervan. Lina membesarkan matanya ketika mendengar ucapan putranya. Ayo kita makan, nanti untuk perkenalan, berikan saja anak-anak kita beri kesempatan, ucap Reza mengajak tamunya untuk mencicipi hidangan makan malam mereka. Benar, ucap Aman papanya Alena. Ervan hanya diam saat menikmati makan malamnya. Ervan hanya memandang sekilas gadis yang duduk di depannya. Seperti diucapkan oleh kepala pelayannya itu. Memang benar, tubuh gadis itu terlihat lebih gendut. Pipinya juga bulat. Bila tidak di make up, tampak wajah gadis itu mungkin tidak cantik. Membayangkan itu saja, pria itu sudah tidak tertarik. Chapter 6, Mencari Pekerjaan. Ervan duduk di gazebo belakang rumahnya sambil memandang kolam ikan koi. Gadis yang merupakan tamunya duduk di sebelahnya. Apa Bang Ervan masih ingat sama Alena? Tanyanya. Ervan menggelengkan kepalanya. Dulu Alena sering datang ke sini, ucapnya. Ervan hanya menganggukkan kepalanya. Alena diam saat melihat sikap pria tersebut. Gadis itu sedikit memajukan bibirnya saat melihat sikap pria yang begitu sangat acuh kepadanya. Apa abang tahu kalau orang tua kita mau kita saling mengenal lebih dekat? Tanya Alena. Orang tua abang nggak ada bilang begitu. Katanya cuma mau kenalan, ucapnya. Alena diam saat mendengar ucapan pria itu. Alena menarik nafas panjang dan menghembuskannya. Abang juga bingung mau kenalan kayak gimana, ucap Ervan kemudian. Loh kok bingung? Tanya Alena. Bukankah kita sudah saling kenal? Kenapa lagi harus disuruh kenalan lagi? Ucap Ervan. Alena diam memandangnya. Gadis itu sedikit mengerutkan keningnya. Tadi pria itu mengatakan tidak mengingatnya. Sekarang katanya sudah kenal. Saya tidak suka dengan cara seperti ini, ucap Ervan. Iya bang, ucap Alena yang merasa sangat malu saat mendengar ucapan pria tersebut. Sejak dulu, Alena begitu sangat senang bila mamanya mengajaknya ke rumah Tante Lina. Dalam diam, Alena memendam rasa cintanya untuk Ervan.
Waktu itu dia masih SMP, sedangkan Ervan baru masuk kuliah. Alena merasa sangat senang saat mamanya mengatakan rencana mau melakukan pendekatan dengan pria yang saat ini duduk di sampingnya. Namun sekarang harapannya pupus sudah. "Abang masih ada kerjaan, abang antar kamu ke depan," ucapnya. Alena sudah tidak mampu memandang wajah pria yang sudah tidak menerimanya dengan terang-terangan. Alena hanya sedikit menganggukkan kepalanya dan berjalan di samping Ervan. Sepatu high heel dan long dress panjang tanpa lengan yang dipakainya membuatnya kesulitan saat berjalan. "Aduh," ucap Alena yang terjatuh. Ervan berjalan di sampingnya menghentikan langkahnya. Ervan memandang gadis tersebut. "Kalau jalan hati-hati, dan kali nggak usah pakai sepatu sampai setinggi itu," ucapnya. Dengan merasa sangat malu, Alena menganggukkan kepalanya. "Iya bang," jawabnya. "Abang nggak bantuin Alena berdiri?" tanya Alena saat dilihatnya pria itu hanya diam saja memandangnya. "Kamu masih bisa berdiri sendiri kan?" tanya Ervan. "Bisa bang," jawab Alena. "Ya sudah kalau gitu, kamu diri sendiri. Nanti kalau sudah tidak bisa berdiri sendiri, baru abang bantu. Kan dalam kondisi terpaksa," ucap Ervan dengan santainya. "Kenapa seperti itu?" tanya Alena. "Abang tidak terbiasa megang cewek," ucapnya. Alena diam saat mendengar ucapannya. Alasan pria itu begitu sangat simpel, namun tajam baginya. Dengan rasa kesal dan juga sedih, Alena berusaha untuk berdiri sendiri, sedangkan pria itu hanya diam memandangnya. Alena berjalan dengan lambat, karena kakinya masih terasa sakit saat terjatuh tadi. "Ma, aku mau naik ke atas. Aku masih ada kerjaan," ucap Ervan saat ia sudah berada di ruang tamu. Melihat ekspresi wajah putranya, Lina sudah tahu apa jawabannya. "Iya," jawab Lina. "Tante, Om, permisi ya, saya masih ada kerjaan," ucap Ervan dengan sangat sopan. Alena mengangkat sedikit kepalanya dan memandang pria tersebut. Sikap pria itu ternyata sangat berbeda saat bersama dengannya. "Iya," jawab Dewi dan juga suaminya. Reza memandang istrinya yang duduk lemas di atas tempat tidur. "Masih enggak sukses mas," ucapnya. "Sudahlah, enggak usah lagi dicari-carikan," ucap Reza seakan sudah frustasi dengan sikap putranya. Lina menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan suaminya. Wanita yang berusia 52 tahun itu akan bersikap seperti itu. Sekarang dia akan mengatakan sudah lelah untuk mencarikan putranya istri. Namun, nanti bila ada temannya yang mengatakan memiliki anak gadis, dia akan kembali berusaha untuk mengenalkan putranya dengan anak teman-temannya. Lina sudah tidak bisa menghitung dengan jarinya. Entah sudah berapa banyak gadis yang dikenalkannya dengan putranya, mulai dari artis, dokter, guru, orang kantoran, dan masih banyak lagi. Namun putranya tetap saja tidak mau dengan berbagai alasan. "Mama kata orangnya cantik," ucap Reza. "Sewaktu dia datang ke sini, badannya masih langsing, Pak," ucap Lina. "Sudah berapa lama itu?" tanya Reza. "Terakhir jumpa mungkin 5 tahun yang lalu," ucap Lina. "Mama apa nggak lihat kalau badannya berisi gitu?" ucap Reza. "Mama lihat fotonya cantik, badannya juga nggak berisi-berisi amat," ucapnya. "Apa anaknya Dewi ada yang lain selain dari Alena?" tanya Reza. "Yang perempuan cuma Alena," jawab Lina. "Kenapa yang datang tidak sesuai sama yang Mama ceritakan?" tanya Reza. "Foto editan mungkin Pak," ucap Lina yang sedang tersenyum. Reza hanya diam dan menelan salivanya ketika mendengar ucapan istrinya. "Mi, Darlin berangkat dulu," ucap Darlin dengan berpakaian rapi dan membawa amplop-amplop lamaran pekerjaannya di dalam tas yang dipegangnya. "Anak Umi hati-hati," ucap Rahman tersenyum memandang putrinya. "Iya Mi, Umi jangan lupa doain Darlin biar bisa secepatnya dapat kerja Mi. Kalau Darlin sudah dapat kerja, nanti gajinya akan Darlin kasih untuk Umi semua," ucapnya yang tersenyum lebar. Rahman tersenyum memandang putrinya. "Umi ini bukan bank yang menjadi tempat penyimpanan. Darlin dapat uang, uangnya dikasih ke Umi.
Nanti bila ada perlu ini dan itu, pasti minta aku Umi, ucapnya yang tersenyum. Darlene tertawa saat mendengar ucapan Uminya. Iya Mi, soalnya Darlene gak pandai pegang uang, ucapnya. Enggak usah dipikirin dulu gajinya, yang penting dapat dulu pekerjaannya, ucap Rahma. Iya Mi, Darlene berangkat dulu ya, itu ojolnya sudah datang, ucapnya. Rama menganggukkan kepalanya. Rama memberikan uang 100.000 dari dalam saku rok yang dipakainya. Ini uang untuk Darlene pegang, uang untuk ongkos ojol dan juga untuk makan di jalan, ucapnya. Darlene tersenyum memandang Uminya. Terima kasih ya Umi jangan lupa doain Darlene, ucapnya. Umi selalu doain anak Umi tanpa diminta, ucap Rahma. Darlene tersenyum dan mencium pipi Uminya. Umi yakin anak Umi akan cepat mendapat pekerjaan dengan prestasi yang dimilikinya, ucap Rahma yang memberikan semangat untuk putrinya. Amin. Darlene berangkat dulu Mi, ojek Darlene sudah lama nungguin, ucap Darlene mencium tangan Uminya. Iya, ucap Rahma. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam, ucap Rahma yang memandang putrinya. Darlene mengantarkan surat-surat lamarannya ke tempat di mana ada lowongan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga S1. Sebenarnya, dia bisa saja meminta untuk masuk di perusahaan abang ipar sahabatnya, namun Darlene tidak ingin melakukan hal tersebut. Darlene ingin mendapatkan pekerjaan berdasarkan dari usahanya. Darlene duduk di halte busway ketika ia masih harus mengantarkan beberapa surat lamaran lagi yang saat ini masih ada di dalam tasnya. Demi mengirit ongkos, Darlene memilih untuk naik busway, mengingat ongkos busway jauh lebih murah daripada naik ojol. Gadis itu berharap uang yang dikasih Uminya masih ada bersisa untuk besok. Ia akan mengantarkan surat lamaran ke tempat perusahaan yang lain. Darlene berdiri dari duduknya ketika memandang busway yang mendekat ke arahnya. Dengan cepat, gadis itu naik ke atas busway. Kondisi busway yang penuh membuat ia harus berdiri. Di saat seperti ini, Darlene mengingat kedua sahabatnya. Darlene begitu sangat merindukan Erika, walaupun baru beberapa hari berpisah dengan sahabatnya tersebut. Bila ada Erika, Darlene tidak akan kesulitan naik busway seperti ini. Sahabatnya itu dengan sabar mengantarnya kemanapun dia pergi.